Pernah nggak sih kalian itu, dirasanin itu bahasanya apa ya, kelihatannya ada perbedaan dari segi hoki dari temen temen kalian dengan kalian sendiri gitu ya. Dulu mungkin kita pas sekolah SD, SMP, SMA itu ya sama-sama aja. Tapi ketika sudah dewasa, kita memiliki hal yang berbeda. Mungkin dari segi rezeki yang diberikan, atau dari segi pekerjaan, dan segi lainnya. Nah, perihal ini tuh yang kadang-kadang ngebuat kita melihat rumput tetangga lebih baik daripada rumput kita sendiri. Padahal Allah itu udah ngasihkan kita porsi rezeki untuk masing-masing per individu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nih teman kalian ini punya rezeki banyak ya, rezeki dari bentuk materi, tapi misalnya teman kalian juga itu yang punya materi banyak juga punya masalah gitu ya. Juga punya masalah-masalahnya mungkin bisa orang tuanya, ya bisa anaknya dan lain-lain segalanya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan misalnya, teman kalian punya rezeki yang anak yang soleh, tapi misalnya dapat diuji dengan misalnya, rezekinya yang rezeki materinya yang kurang, seperti itu. Jadi memang setiap hidup itu kita punya masalah. Nah, masalah tersebut itu berbeda-beda setiap orang dan individu lainnya. Nah, itulah yang keunikan yang ada di dunia ini gitu ya. Itu adalah sebuah kebesaran Allah, kok bisa setiap individu manusianya bentuknya sama, bukan wajahnya tapi ya sesama manusia itu punya perbedaan masalah hidup masing-masing. Nah, Allah sudah ngasih permasalahan hidup, masing-masing ini petunjuknya cari cari solusinya di mana? Cari solusinya di Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, pertama itu. Kemudian apakah bisa kita mencari solusi di tempat-tempat lain? Di tempat-tempat lain misalnya seperti di buku ataupun atau video kita nonton YouTube dan segalanya itu adalah sebuah wasilah. Jadi boleh aja kita dapetin satu solusi itu bersumber dari di luar Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pijakannya tetap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena semua solusi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah sama Allah kalau sudah diberikan, bahasanya kita kesusahan atau misalnya permasalahan itu datangnya ke Allah dulu ya. Biarkan Allah memberikan solusi itu melalui jalur-jalur lainnya, seperti itu. Jadikanlah nanti wasilah-wasilah itu adalah penyebab untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita yang ada, seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang hari ini misalnya kita merasakan kok hidup tuh gini-gini aja, kok hidup itu kok merasa jenuh. Nggak apa-apa, itu adalah esensi hidup teman-teman. Kalau teman-teman tidak merasakan hidup itu seperti gitu-gitu aja, teman-teman bisa bangkit nggak kira-kira? Saya pernah berpikir seperti itu, kalau hidup itu gitu-gitu maksudnya hidup itu di atas terus gitu ya, nggak ada di bawahnya misalnya atau nggak ada rasa malas. Kira-kira itu sebagai robot apa manusia? Robot ya. Manusia itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama hawa nafsu, yang kedua akal, ya. Jadi kenapa ada orang beriman dan tidak beriman? Ya karena ada akal dan hawa nafsunya. Kalau Allah tidak memberikan akal dan hawa nafsunya, teman-teman semua, ya. Orang kalau tidak diberikan akal dan hawa nafsunya, itu antara dua. Dia bisa jadi binatang atau bisa jadi malaikat. Antara itu aja. Ya. Nah, tetapi karena Allah memberikan kita adalah hawa nafsu dan akal, kita bisa lebih daripada malaikat dan kita juga bisa lebih hina daripada seekor binatang. Teman-teman, seekor binatang itu hina itu gimana sih? Apakah binatang seperti kucing, mohon maaf, dan anjing itu akan mempersetubuhi anaknya atau tidak? Itu pertanyaannya. Hah? Pastinya tidak pernah kan kalian melihat seekor kucing dan anjing menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Tapi manusia itu ada yang bisa melakukan hal tersebut. Berarti mereka perbuatannya
itu lebih hina daripada hewan. Seperti itu. Tetapi manusia juga bisa lebih baik daripada malaikat ketika dia tidak diperintahkan tapi mau menyembah Allah, mau beriman kepada Allah, dan mau beribadah kepada Allah lebih daripada tuntunan, bahasanya lebih daripada yang sudah dianjurkan. Artinya manusia ini ya tidak diberikan tidak diberikan sebuah jadi gini, misalnya malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, jadi perintah Allah itu langsung dikerjakan. Tapi karena manusia ini diberikan hawa nafsu, diberikan pilihan ya, dan dia mau diberikan pilihan tersebut untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, itu bonusnya lebih-lebih karena dia memang dikasih hawa nafsu untuk itu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan yang apa kita lakukan itu ada hukumnya. Dihukumi setiap langkah kita, ya. Nah, langkah kita ini juga diniatkan semata-mata untuk berbuat amal soleh pastinya, dan yang kedua semata-mata kita juga hablum minas kita, yaitu saling membantu orang yang membutuhkan ya. Mungkin itu aja video kali ini ya di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada isinya juga. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbenah lagi. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, memberikan kita keimanan sehingga kita masih bisa berjuang ya, melewati semua hal permasalahan dalam hidup ini, dan pastinya kita terus semangat karena setiap masalah ada solusinya, setiap solusi ada masalahnya. Jadi kita berhak untuk hidup dan mencapai tujuan kita menurut versi masing-masing yang sudah dituliskan dalam pedoman kita masing-masing. Nah, semoga kita semua dapat lebih baik lagi ke depannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.